Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Osin. Teman-teman, salam sehat, salam profit. Yang pertama kali hadir, yang pertama kali dengar, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman ya. Karena saya akan berbagi informasi seputar dunia kripto. Ya, walaupun ya teman-teman ya sekarang masih kripto winter ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari indikator ya, masih di tanggal 28 Juni ini, kita berada di indikator extreme fear ya, masih di 10 ya teman-teman ya, ini masih tidak kepastian, nggak tahu sampai kapan ya teman-teman ya. Nanti kita bahas kira-kira kalau menurut analisa seperti apa. Nah, kalau kita lihat di berita ya, baca berita ya teman-teman ya, salah satu korban crypto winter ini adalah perusahaan lokal ya, yaitu Block.com ya teman-teman, di mana dia akan memberhentikan layanan crypto earning-nya di platform USDT, USDC, XDR terhitung mulai 1 Juli ya teman-teman. Jadi di sini memang salah satu yang nggak bertahan lama ya, salah satu startup Indonesia yang berdiri di Maret 2022 dan mendapat suntikan dana ya 7 miliar, akhirnya juga dia akan memberhentikannya ya teman-teman ya, dan juga dia juga mendapat izin Bapeti. Nah, kalau misalkan teman-teman juga baca di sini bahwa dia adalah CEO-nya yaitu salah satu ex-pegawai Gojek dan Shopee ya, Franciscus Raymond, dan ex-engineer Hitachi Gunyu Fatah Rozak ya pada Januari 2022. Nah, Block.com ini merupakan salah satu startup jebolan kombinator batch winter 2022 ya teman-teman ya. Kita lihat. Dan dia juga kan saya lihat tadi pendanaannya sekitar 7 miliar ya, yaitu dia Yates Combinator, Number Capital, dan Meiji Fund ya. Jadi memang kembali lagi kita juga kalau misal up kayak gini kalau tidak bisa bertahan ya otomatis ya dia akan tutup ya teman-teman ya. Dan juga kalau kita baca juga ya teman-teman di sini pakar juga mengatakan 90% proyek kripto tak akan bertahan melalui crypto winter ya. Jadi teman-teman yang bermain dengan token micin ya, teman-teman pastiin juga ya dimana teman-teman pilih memang yang benar-benar utilitasnya dia dikerjakan oleh developer, kemudian ya developer sering update ya teman-teman ya. Jadi benar-benar teman-teman jangan sampai teman-teman all in. Dan biasanya malah disarankan untuk memindahkan uangnya teman-teman kripto ya, pindah ke seperti saham atau obligasi kalau yang teman-teman buat trading. Karena kalau kita lihat di sini juga ya, malah Louis Soman ya CEO Forex Saga yang mengatakan dengan data inflasi ini yang kemarin keruntuhan Celsius Network memperparah penurunannya. Jadi dia bilang bahwa di sini sebenarnya kalau proyek, kalau apalagi kalau BTC di bawah 20.000 akan makin banyak yang jatuh ya teman-teman, makan banyak yang bangkrut ya teman-teman ya, seperti dan lain-lain ya. Jadi teman-teman juga pastikan jangan sampai memilih koin yang secara fundamentalnya kurang bagus ya teman-teman ya. Kalau di sini lebih baik ke jangka panjang, teman-teman beli cicil. Kalau teman-teman punya kerjaan ya teman-teman bekerja kayak aktif kayak biasa. Kemudian teman-teman cicil tiap bulan atau dollar averaging atau cicil di saat support-support yang rendah ya. Karena kita nggak ada yang tahu bear seperti market seperti ini sampai kapan. Tapi kalau kita pelajari, kita lihat ya teman-teman ya, kalau di Bitcoin Rainbow Price Chart ya, yang saya selalu kalau lihat ya di tahun 2013 memang sempat dia dip ya. Kemudian naik selama sampai 2015 dia masih dip ya teman-teman ya. Akhirnya 2017 halving, akhirnya dia juga sempat sideways ya, sekitar berarti kurang lebih 2 tahun ya, dari 2015 kemudian sampai 2017 dia sempat naik lagi ya teman-teman ya, dan di 2018 dia sempat turun ya, 2019 dia sempat turun lagi ya, basically flash sale. Kemudian di 2020 ya dia sempat turun lagi, dan terakhir di kemarin 2020 kan sempat naik ya, naik sampai sekarang ya teman-teman ya di 2022 lebih ke basic flash sale. Jadi teman-teman di sini kalau kita lihat ya itu bisa 2 tahun ke depan ya, antara 2023 sampai 2024. Jadi teman-teman kalau teman-teman bekerja atau punya usaha yang lain, ya teman-teman ya lakukan aktivitas. Nah, teman-teman bisa cicil di titik-titik support atau teman-teman dollar cost averaging, karena kalau misalkan teman-teman trader itu yang pusing. Saya sendiri juga udah mengurangi porsi trading di
kripto ya teman-teman ya. Saya pindahkan ke saham ya. Jadi saya pindah ke saham, saya lebih baik ke trading ke saham dulu sementara ya, melihat kondisi seperti ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di secara teknikalnya, Bitcoin tuh secara swingnya ini masih memang belum tembus di 26.200. Dia baru aja 20.000. Jadi teman-teman ini masih downtrend sideways. Jadi makanya kenapa saya nggak trading cepat di sini juga, saya pindah ke saham ya teman-teman ya. Walaupun kalau saya lihat dari sini ya, memang di time frame day-nya masih bergerak sideways ya teman-teman ya, secara swingnya. Jadi dia belum uh, naik ya. Kalau misalkan teman-teman mau cicil ya area-area sekarang, saya bilang cicil dari area-area support ya. Kita lihat di time frame-nya 4 hours teman-teman. Time frame 4 hours teman-teman bisa cicil di 20.600. Kalau dia turun ya cicilan kalau misalkan teman-teman udah cicil, teman-teman boleh tambah muatan dan teman-teman bisa tunggu lagi kalau misalkan lebih turun lagi di sekitar dia 18.000 ya. Kalau misalkan dia jebol di bawah 18.000 ya dia ke potensi ke 15.000 ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi nggak apa-apa teman-teman, ini cicil buat jangka panjang ya, bukan buat 1 bulan atau 2 bulan, bisa setahun 2 tahun ke depan ke depan ini kalau misalkan crypto winter ini agak lama ya teman-teman ya. Dan kalau kemarin teman-teman ada lihat di saya sempat juga share di IG saya ya tentang Matic ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang trading memang kemarin ada sinyal buy itu di tanggal 19 ya. Kalau kita lihat di sini swing saya di tanggal 21 udah mulai nih. 22 udah mulai ya. Jadi udah mulai kalau trading di tanggal 22 itu bisa sekitar 40% atau 50% teman-teman bisa take profit ya. Jadi memang kalau di sini secara swing sudah bagus kalau untuk Matic ya. Karena kalau kita lihat teknikalnya sudah bagus seperti ini, asal dia tidak jebol di 0,399 ya dia masih bagus ya untuk secara swing ya. Kalau teman-teman yang pengen trading secara singkat ya, tetap gunakan stop loss ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya teman-teman jangka panjang ya teman-teman bisa cicil di mana di area-area support jadi sekitar 0,4. Kalau misalnya dijebol lagi 0,3 itu yang support terendah. Jadi teman-teman pakai money management kalau teman-teman masih di crypto. Kalau misalnya teman-teman mau pindah, saya bilang kalau misalnya teman-teman tahu tentang saham, saham seperti apa ya teman-teman bisa follow IG saya di Herman_Oswin ya. Jadi saya juga bagikan sinyal gratis buat teman-teman di reel saya ya. Jadi kalau secara teknikal ini Matic tuh bagus ya teman-teman ya. Apalagi kalau di time frame 4 hours-nya dia masih oke. Dia masih berada di atas 0,5178 ya. Kalau asal dia jebol ya teman-teman, kalau yang trading cepat, yang fast trade ya teman-teman bisa buang dulu. Teman-teman bisa tunggu di area-area support ya. Karena di sini memang kita lihat secara teknikal masih bagus ya. Dan di sini bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa research lagi, teman-teman bisa gunakan dengan money management sendiri, teman-teman bisa dengan strategi teman-teman sendiri, dan teman-teman bisa jangan semuanya mengalokasikan ke kripto, teman-teman bisa alihkan ke ya kalau memang teman-teman yang mau lebih aman lagi, yang konservatif lagi ke obligasi ya. Kalau misalnya teman-teman yang mau sempat yang biasa juga main saham, teman-teman bisa ke saham. Kalau mau tahu info-info tentang sinyal saham secara free, teman-teman follow IG saya di Herman_Oswin ya. Nah, kalau kita lihat di ETH ya teman-teman ya, di ETH secara teknikal di time frame day ya, kita bisa lihat di sini dia masih belum tembus juga 1.200 ya, walaupun secara MACD buatan saya ini masih bagus ya, dia masih terbuka dan dia sekarang berdiri di resisten di 1.206 dolar ya. Jadi dia masih berada di resisten asal dia tidak jebol di time frame. Kalau kita lihat lebih rendah force-nya sekitar dia tidak jebol di 1132 dia masih aman ya teman-teman. 1156 dia masih aman. Tapi kalau dia jebol ya teman-teman bisa buang untuk yang fast trade. Tapi kalau teman-teman yang long term, teman-teman lihat titik-titik yang memang dia support ya untuk jangka panjang ya. Nah, itu aja ya teman-teman yang saya mau update buat teman-teman. Kembali lagi di sini memang kita juga pasti bisa cuan teman-teman. Tinggal kita pilih token-token koin-koin yang memang punya fundamental bagus, developer kerjain projectnya, listing di berbagai project, dan kalau sekarang kalau teman-teman juga lihat ya kalau nonton nih sekarang banyak juga udah metaverse ya. Jadi kalau memang benar-benar token yang ke metaverse NFT, dia benar-benar kerjain, ya nggak ada masalah walaupun harganya tokennya rendah, tetapi untuk jangka panjang itu memang berprospek ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang saya mau bagikan teman-teman untuk
channel saya ini semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga teman-teman bisa cuan, bisa sehat selalu. Ya kembali lagi yang beraktivitas ya jangan kita pusing untuk pikirin market yang lagi nggak stabil seperti ini, ya teman-teman melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, kalau teman-teman ada dana, teman-teman bisa tambah top up untuk koin-koin yang memang fundamentalnya yang bagus. Salah satu ya Matic, ETH, Doge, Bitcoin, dan Shiba. Teman-teman juga bisa melihat, dan kembali lagi teman-teman riset ya Dior lagi untuk supaya apakah ini sesuai atau tidak ya. Oke, salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.